Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Melia Sundaris dan teman saya Faradifa Luis Bagus. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah serta hasil survei yang sudah kami lakukan dengan judul Analisis Statistik Deskriptif dalam Pengolahan Data Tinggi Badan Mahasiswa Akuntansi UPSI kelas 634D07. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farah. Yang pertama ada latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik diartikan sebagai sebuah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, serta ditabulasi sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan yang datanya diperoleh dari penelitian. Statistik deskriptif merupakan metode dalam statistika untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, atau menginterpretasikan dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan dipahami oleh pengguna data. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah untuk analisis data makalah ini yaitu 1. Apa itu konsep pengertian statistika deskriptif? 2. Bagaimana statistika deskriptif pada tinggi badan mahasiswa aktif jurusan akuntansi kelas 634D07 Kampus Kramat 98. Yang ketiga, bagaimana grafik pada tinggi badan mahasiswa aktif jurusan akuntansi kelas 634D07 Kampus Kramat 98. Yang ketiga ada tujuan. Pertama, untuk memahami konsep dan pengertian statistika deskriptif. Kedua, untuk menganalisis tinggi badan mahasiswa aktif jurusan akuntansi kelas 634D07 Kampus Kramat 98 dengan menggunakan statistika deskriptif. Ketiga, untuk mengetahui bentuk grafik tinggi badan mahasiswa aktif jurusan akuntansi kelas 634D07 Kampus Kramat 98. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membaginya dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok-kelompok atau kategori tertentu. Pada statistika, seringkali dihadapkan dengan sekumpulan data yang banyak, dan alat penyajian yang digunakan untuk membantu mengatur dan merangkum data tersebut yaitu dengan membuat tabel yang berisi daftar nilai data yang mungkin berbeda, baik secara individu ataupun berdasarkan pengelompokan, bersama dengan frekuensi yang sesuai yang mewakili beberapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Kedua, distribusi frekuensi relatif. Ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya ada pengertian dan rumus Mean. Mean merupakan wakil kumpulan data atau nilai rata-rata yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Rumus rata-rata atau Mean tunggal yaitu X sama dengan jumlah sesuai semua nilai per banyaknya data, atau X sama dengan EX per N. Yang kedua, rumus rata-rata Mean tunggal yaitu X sama dengan EFN dikali XN per EFN. Keterangannya, XN itu adalah nilai atau data ke N. Fn adalah frekuensi ke N. Pengertian dan rumus median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari data terbesar ke data yang terkecil. Rumus menghitung median. Yang pertama, jika banyaknya data ganjil, maka rumusnya Xn plus 1 per 2 dengan N menyatakan banyaknya data. Jika banyaknya data genap, maka jumlahnya Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 per 2 dengan N menyatakan banyaknya data. Pengertian dan rumus modus. Modus adalah data yang paling banyak keluar atau muncul. Modus juga bisa diartikan sebagai data dominan dalam sebuah kumpulan data. Rumus modus data kelompok yaitu L plus buka kurung D1 per D1 plus D2 dikali I. Keterangan L itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, I adalah interval kelas atau lebar kelas.
Berikutnya pengertian dan jenis-jenis grafik. Ada 3. Yang pertama, grafik batang adalah salah satu bagian yang paling banyak digunakan dan dapat memiliki banyak bentuk. Yang kedua, grafik lingkaran. Grafik lingkaran biasanya digunakan untuk menampilkan data sebagai presentase. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data berupa informasi tren. Di sini ada data mentah tinggi badan mahasiswa akuntansi UBSI kelas 634D07. Ini datanya masih ngasal, masih acak. Mengurutkan data mentah. Di sini ada data yang sudah diurutkan. Yang pertama itu 148 tingginya, dan yang terakhir itu adalah 177 dan jumlah datanya adalah 39. Menentukan range dan banyaknya kelas. Yang pertama, range R sama dengan X max dikurang X min. R sama dengan 177 dikurang 148, R sama dengan 29. Berarti jangkauan dari data tinggi badan mahasiswa akuntansi kelas 634D07 adalah 29. Banyaknya kelas K sama dengan 1 plus 3,3 log N, K sama dengan 1 plus 3,3 log 39, K-nya sama dengan 1 plus 3,3, buka kurung 1,59, K-nya sama dengan 1 plus 5,247, K sama dengan 6,247, K-nya 6. Berarti banyaknya kelas dari data tinggi badan mahasiswa akuntansi UPSI kelas 634D07 adalah 6. Selanjutnya menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas I sama dengan range atau R per banyaknya kelas atau K. I sama dengan 29 per 6, I sama dengan 4,83, I sama dengan 5. Berarti panjang interval kelas dari data tinggi badan mahasiswa akuntansi UPSI kelas 634D07 adalah 5. Di sini ada tabel distribusi frekuensi yang isinya itu ada nilai frekuensi, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif atau desimal. Di sini frekuensinya jumlah totalnya ada 39, frekuensi relatif atau desimalnya ada 100. Selanjutnya, mean. Mean cara menghitungnya adalah X sama dengan sigma X per N, X sama dengan 6266 per 39, X sama dengan 160,67. Jadi rata-rata tinggi badan mahasiswa UPSI kelas 634D07 adalah 160,67 cm. Median. Median di sebelah kiri ada tabel yang sudah tadi diurutkan. Lalu mencarinya adalah karena jumlah datanya ganjil atau 39, maka untuk mencari median maka rumusnya X sama dengan XN plus 1 per 2, X sama dengan 39 plus 1 dibagi 2, X sama dengan 40 bagi 2, X sama dengan median suku ke-20, yaitu 160. Jadi median dari tinggi badan mahasiswa UPSI kelas 634D07 adalah 160. Modus. Di sini sebelah kiri ada tabel distribusi frekuensi. Di sebelah kanan ini ada pencariannya, modus sama dengan L. L itu adalah batas bawah dari kelas modus atau kelas yang ada di tengah-tengah, yaitu 158 sampai 162. L plus buka kurung D1 per D1 plus D2 dikali I. Modus 157,5 ditambah 3 per 3 plus 6 dikali 5. Modusnya 157,5 plus 3 per 9 dikali 5. Modus 157,5 plus 2, modusnya adalah 159,5. Jadi modus dari tinggi badan mahasiswa UPSI kelas 634D07 adalah 159,5 cm. Berikut ada grafik batang. Dari perhitungan tinggi badan mahasiswa 634D07, yang kedua adalah grafik garis. Di sini disediakan grafik garis sesuai dengan frekuensi banyaknya data dari 39 mahasiswa UPSI 634D07. Di sini juga ada diagram lingkaran. Di sini terdapat diagram lingkaran, sebelah kanan ada kelas-kelasnya
Di tengah-tengahnya ini ada persentase sesuai dengan banyaknya interval di masing-masing kelas di sebelah kanan. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari 39 sampel tinggi badan mahasiswa prodi akuntansi UPSI kelas 634007 dapat disimpulkan bahwa satu rata-rata atau mean tinggi badan mahasiswa prodi akuntansi UPSI kelas 634007 adalah 160,67 cm. Yang kedua, tinggi badan paling tinggi sebesar 177 cm. Yang ketiga, tinggi badan terendah sebesar 148 cm. Yang keempat, nilai tengah atau median dari tinggi badan mahasiswa prodi akuntansi UPSI kelas 634007 sebesar 160 cm. Yang kelima, nilai yang paling sering muncul atau modus dari tinggi badan mahasiswa prodi akuntansi UPSI kelas 63407 sebesar 150, 155, 158, 160, dan 165 cm. Kesimpulan ini kami buat berdasarkan survei yang telah kami lakukan di kalangan mahasiswa prodi akuntansi UPSI kelas 63407 pada tanggal 4 bulan 6 2024. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.